Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi di mana saja berada yang mendengar kembali edisi Tabura Injil firman Tuhan yang ditaburkan setiap waktu, dan dengan saya Pendeta Yani Manori, dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita sekalian sebagai pemirsa Tabura Injil kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di saat ini ya Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Seraya mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami di saat ini Tuhan. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang akan mendengar firman Tuhan di saat ini, kiranya Roh Kudus memimpin kami sekalian dengan kuasa-Mu melalui hamba Yesus Kristus yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati juga umat Tuhan di mana saja yang mendengar kabar keselamatan Yesus Kristus, agar kami boleh hidup di dalam dunia ini senantiasa memandang kepada Tuhan yang memberi firman dan kebenaran-Mu bagi kami sekalian. Ampunkanlah dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 hingga ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pemirsa yang telah mendengar pembacaan firman Tuhan ini dan terus akan mengikuti bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita di saat ini yaitu pemulihan hanya ada padanya. Pemulihan hanya ada padanya. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita hidup di dalam dunia ini, bahkan kita akan diperhadapkan dengan sejumlah masalah, pergumulan, dan tantangan yang kita hadapi. Lalu bagaimana solusinya untuk kita akan keluar dari segala berbagai tantangan dan masalah itu? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga Allah yang berkuasa, yang akan mampu memulihkan keadaan manusia. Bahkan Allah yang mampu memberi keselamatan itu bagi umatnya. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Nabi Yeremia sendiri melihat keadaan dan konteks umat atau bangsa Israel dalam kehidupan dan keadaan mereka yang hidup dalam dosa di masa lampau karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan Nabi sendiri melihat keadaan mereka di mana Yeremia memulihkan keadilan di Yerusalem dan Yehuda. Kalau kita baca di dalam ayat pasal 33 ayat 4,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kumpul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Apa yang bangsa itu lakukan? Adalah mereka memberontak terhadap Allah atas dasar kejahatan mereka. Karena bangsa itu tidak lagi setia kepada Allah yang memilih menetapkan mereka sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu Allah patut memurkai umatnya. Allah patut menghukum mereka karena terjadi ketidakadilan sosial yang nampak dari praktek-praktek pemimpin-pemimpin atau raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu, yang juga berkompromi dengan dosa dan kejahatan umatnya. Sehingga Allah bahkan melihat keadaan umat, bahkan juga gembala-gembala yang juga berkompromi dengan dosa-dosa bangsa itu. Allah memanggil Yeremia untuk menyampaikan bahwa ada janji untuk pemulihan terhadap bangsanya yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah kehilangan berkat dari Tuhan, dan Tuhan memanggil kembali mereka supaya mereka akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-6, sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dalam ayatnya yang ke-6 di sini Allah sendiri berjanji bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Bahkan Dia akan menyingkapkan atau membuka dan menyatakan kesejahteraan bahkan keamanan bagi bangsa itu secara berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan dan bangsa yang telah Allah menyatakan murkanya kepada mereka, tetapi Allah kembali untuk memberi kepada mereka keselamatan melalui berkat Tuhan, yaitu Dia akan memberi mereka kesehatan, Dia akan menyembuhkan mereka, bahkan memberi mereka berkat dalam hidup mereka. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, keadaan umat yang begitu telah menyakiti, telah menduka citakan hati Tuhan, tetapi Allah jauh lebih mengasihi umatnya. Yeremia tampil dan dia mau menyatakan ini kepada bangsa itu, bahwa kasih Allah atau apa yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan umat itu, karena Allah adalah penyayang dan pengasih yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan umat sekalipun mereka telah menyakiti hati Tuhan. Dalam bagian ayat 6 ini memiliki makna bahwa pemulihan secara jasmani itu Tuhan lakukan supaya umat melihat betapa kuasa Tuhan itu berlaku kepada mereka yang mau berbalik dan bertobat, yang mau kembali hidup, menerima pemulihan dari Tuhan, dan mau supaya hidup mereka menerima berkat Tuhan, mengalami keamanan dan kedamaian, maka hanya berlaku di dalam Allah
yang memilih dan menetapkan mereka. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia, selaku umat yang diciptakan oleh Tuhan, Allah memberi hidup bagi kita. Allah berkarya dalam diri kita. Setiap hari dan setiap waktu, kita boleh mengalami kasih karunia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Baik di mana saja kita berada, tetapi juga dalam profesi-profesi dan pekerjaan kita. Tuhan selalu menentukan dan menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memang tentu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kalau kita menyadari, berbalik dan bertobat kepada Tuhan, kita meninggalkan segala kehidupan kita yang lama. Dan Tuhan menyampaikan itu melalui para hamba-hambanya. Tuhan memakai Yeremia, tapi juga Tuhan memakai hamba-hambanya di masa kini untuk mau menyampaikan bahwa pemulihan atau keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu secara cuma-cuma kita terima dengan tidak membayar. Harga yang Tuhan berikan bagi kita, harga yang mahal. Dan kita manusia hanya memperoleh secara cuma-cuma atau secara gratis. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal ini ditunjukkan di dalam ayat 8, bahwa aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan, dan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dengan memberontak terhadap aku. Ada pengampunan yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Mungkin dalam hidup mereka, dosa-dosa yang begitu banyak yang mereka telah lakukan. Tetapi Allah tidak memperhitungkan semua pelanggaran-pelanggaran dosa mereka. Dan Dia datang dan Dia mengampuni mereka. Karena Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, yang selalu mengampuni setiap manusia yang berdosa kepadanya. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan, kita pun dalam kehidupan di dunia ini, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita sebagai umat Tuhan di mana saja berada, terkadang kita melihat dosa orang lain, tetapi juga kita sering melihat dan kita tidak suka untuk mau mengampuni orang lain, sesama kita. Tetapi juga orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita. Tetapi Allah begitu baik dalam segala karya-karyanya, Dia mau mengampuni kita. Karena itu, sebagai umat Tuhan, pemirsa di mana saja berada, pengalaman dari bangsa Israel yang dituliskan oleh Nabi Yeremia di saat ini mau membawa kita untuk berada di dalam segala karya dan tugas pekerjaan kita, di mana saja kita berada, bahwa hanya Allah yang patut mengampuni kita. Pemulihan hidup secara rohani adalah pengampunan. Allah suka mengampuni kita. Namun dalam kenyataannya kita tidak suka untuk mengampuni orang lain. Kalau itu masalah, problema yang kita hadapi, yang mungkin sangat menyakiti hati kita, terkadang kita menyimpan dendam. Kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk keluar dari masalah itu, apalagi dengan mengampuni. Tetapi Tuhan Allah Maha Baik, dan Dia suka mengampuni kita ketika kita mau datang kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan dosa.
Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kalau kita mencermati konteks keberadaan kehidupan kita pada masa kini, dalam pandemi COVID-19 yang masih ada dan kita hadapi sampai saat ini, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan mengizinkan supaya mari kita mengerti, memahami bahwa ketika dalam hidup ini kita telah menyakiti hati Tuhan, kita telah jauh dari Tuhan, tetapi juga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, mari kita kembali ke Tuhan, karena pasti Tuhan akan memulihkan kita. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, kita mempertahankan prinsip-prinsip hidup kita yang lama, lalu kita tidak keluar dan mau memberi diri dibaharui oleh Tuhan, tetapi juga kita datang kepada Tuhan dan mencari Dia, maka niscaya kita tidak akan pernah terlepas dari segala gumul masalah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita datang mengaku dosa kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita menyadari, menyesal akan apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita dalam pemerintahan, di tengah-tengah kehidupan program kita di dalam jemaat, tapi juga dalam hidup pribadi, keluarga. Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menderita, mati, bangkit, dan telah kembali kepada Bapa di sorga dan mencurahkan rohnya kepada kita. Dia akan terus menghibur, memberkati kita, serta mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jangan kita tinggal dan diam. Situasi dunia di mana sekarang kita ada akan mengalami goncangan-goncangan kehidupan yang begitu membuat kita agar betapa kita harus tetap ada dan mau percaya kepada Tuhan Allah. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin banyak masalah yang kita hadapi, dan juga kita bergumul dengan segala dosa-dosa kita dalam hidup ini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan mampu memberi pengampunan bagi kita dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, sebab kesembuhan, bahkan juga kesehatan, kesejahteraan, berkat yang melimpah, Tuhan akan mentahirkan kita dari segala dosa, dan Dia terus akan memberkati hidup saya dan Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar di saat ini. Berilah oleh Roh Kudus-Mu firman Tuhan yang kami dengar ini, hamba sampaikan dengan terbatas, penuh dengan kekurangan, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus menolong setiap kehidupan pemirsa untuk terus mau mendengar firman Tuhan, serta kami mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Bapa di surga, berkati gereja-Mu, pemberita-pemberita Injil, dan Tuhan juga memberkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan dan kru yang meliput Tabura Injil ini. Tuhan terus pakai mereka agar mereka terus menjadi alat kesaksian yang hidup dalam memberitakan Injil Yesus Kristus melalui media Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Pemerintah bangsa dan negara, Tuhan memberkati. Lalu Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, umat Kristen di mana saja berada. Dan Tuhan memberkati setiap mereka yang punya pergumulan khusus seperti sakit, mereka yang ada di dalam masalah-masalah, Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit mereka. Engkau adalah Bapa yang akan memberi jalan keluar, dapat menolong mereka dari segala problema-problema hidup mereka. Tuhan, terima kasih.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami mohon ampun ya Bapa, jika dalam pemberitaan ini adalah hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa, demikianlah firman Tuhan melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Ikuti terus setiap taburan firman Tuhan melalui program Tabura Injil di mana saja pemirsa berada. Pemirsa akan diberkati oleh Tuhan dalam hidup, bahkan dalam segala pekerjaan akan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.